Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmal. Saya dari Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 2 kelas AKP 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi makro. Di ekonomi makro ada 3 masalah pokok ekonomi. Setiap ekonomi menghadapi 3 masalah utama, yaitu apa yang harus diproduksi dalam jumlah barang, bagaimana cara memproduksi menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien, serta untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi agar dapat didistribusikan secara adil. Ketiga pernyataan ini menjadi dasar dalam mengambil keputusan ekonomi di setiap negara. Selanjutnya yaitu ada masalah dalam ekonomi makro. Ekonomi makro menghadapi 2 masalah tantangan besar, yaitu masalah stabilitas dan masalah pertumbuhan. Masalah stabilitas mencakup isu jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran yang mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Sedangkan masalah pertumbuhan berkaitan dengan faktor jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi yang menentukan perkembangan ekonomi di masa depan. Misalnya ada perekonomian nasional. Perekonomian nasional mencakup beberapa indikator penting yang menunjukkan kinerja ekonomi suatu negara, seperti pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, serta neraca pembayaran. Indikator-indikator ini membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada 4 sektor dalam perekonomian. Dalam sistem perekonomian terdapat 4 sektor utama yang berperan dalam aktivitas ekonomi, yaitu 1. Sektor keluarga atau personal sektor. Konsumen yang menerima pendapatan membelanjakan dan membutuhkan sehari-hari. 2. Sektor perusahaan atau bisnis sektor adalah sektor produsen yang menciptakan barang dan jasa menggunakan faktor produksi. 3. Sektor pemerintah merupakan pengatur kebijakan ekonomi, menerima pajak dan menyediakan subsidi serta layanan publik. 4. Sektor perdagangan luar negeri merupakan melakukan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan daya saing internasional. Selanjutnya yaitu ekonomi makro. Ada 5 pelaku ekonomi makro, yaitu 1. Rumah tangga, 2. Produsen, 3. Pemerintah, 4. Lembaga keuangan, 5. Negara lain. Rumah tangga berperan sebagai penerima pendapatan dari produsen dalam bentuk upah dan dividen, serta memperoleh penghasilan tambahan dari tabungan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membelanjakan di pasar barang. Sementara sebagian disisihkan untuk ditabungkan sebagian cadangan keuangan. Selain itu, rumah tangga juga memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan layanan publik. Dengan adanya kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, rumah tangga harus mengelola keuangan secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan di masa depan. Yaitu produsen berperan dalam memproduksi dan menjual barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Produsen menyewakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk memastikan kelangsungan bisnis. Selain itu, produsen sering kali membutuhkan kredit usaha sebagai sumber pendanaan untuk mengembangkan produksi dan operasionalnya. Dengan meningkatkan skala usaha, produsen juga memerlukan tenaga kerja yang berkualitas untuk meningkatkan efisien dan daya saing di pasar. Selanjutnya ada pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian dengan menarik pajak dari masyarakat dan dunia usaha untuk membiayai pembangunan serta layanan publik. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi guna membantu sektor tertentu agar lebih berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan operasional, pemerintah juga membeli barang dari produsen dan dapat meminjam uang dari luar negeri sebagai sumber pendanaan. Selain itu, pemerintah menjual surat-surat berharga sebagai instrumen investasi dan pengolahan sumber keuangan negara.
Selanjutnya, lembaga keuangan berperan sebagai perantara dalam sistem keuangan dengan menerima simpanan, tabungan, dan deposit dari rumah tangga yang kemudian digunakan untuk menyediakan kredit dan individu maupun pelaku usaha. Selain itu, lembaga keuangan juga memiliki peran dalam menyediakan uang melalui sistem perbankan untuk menjaga kelancaran transaksi ekonomi. Selanjutnya, pelaku ekonomi makro selanjutnya yaitu ada negara lain menjadi bagian dari sistem ekonomi global dengan melakukan impor barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti mengekspor produk ke pasar internasional guna meningkatkan pendapatan negeri. Selain itu, negara lain juga dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada pemerintah maupun sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kerjasama internasional. Sebenarnya ada 4 jenis pasar dalam perekonomian, yaitu 1. Pasar barang, tempat terjadinya transaksi jual beli barang dan jasa antar produsen dan konsumen. Kedua, ada pasar uang, merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana atau pemilik usaha pemerintah. Ketiga, ada pasar tenaga kerja, adalah tempat bertemunya pencari kerja dengan perusahaan atau pihak yang membutuhkan tenaga kerja. 4. Ada pasar luar negeri yang berhubungan dengan perdagangan internasional yang mencakup neraca perdagangan atau ekspor impor, nilai mata uang, dan cadangan devisa suatu negara. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional menjadi indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Produk domestik bruto atau PDB digunakan untuk memiliki kondisi ekonomi suatu negara berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Dan berikutnya ada pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu 1. Pendekatan produksi atau product effort, menghitung nilai tambah dari seluruh sektor produksi dalam suatu negara. Kedua adalah pendekatan pendapatan atau income effort, menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat dari faktor produksi yang digunakan. Ketiga ada pendekatan pengeluaran atau expenditure effort, menghitung seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah, dan sektor usaha dalam suatu negara. Pendekatan produksi dalam pendapatan nasional. Pendekatan produksi mengelompokkan ekonomi ke dalam 9 sektor utama, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Listrik, air, gas, dan air bersih. 5. Konstruksi. 6. Perdagangan, hotel dan resto. 7. Pengangkutan dan komunikasi. 8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan. 9. Jasa termasuk jasa pemerintahan. Sektor ini berkontribusi dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi yang kemudian dihitung untuk menentukan total pendapatan nasional suatu negara. Selanjutnya ada pendekatan pendapatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Pendekatan pendapatan menghitung total bebas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Balasan jasa ini mencakup upah dan jasa atau tenaga kerja, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan usaha sebelum pajak penghasilan dipotong. Dalam pendekatan ini, produk domestik bruto atau PDB juga mencakup penyusunan dan pajak tidak langsung neto, pajak tidak langsung dikurangi subsidi pemerintah. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran dalam perhitungan pendapatan nasional. Pendekatan pengeluaran menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran untuk barang dan jasa oleh berbagai sektor ekonomi dalam satu periode. Komponen utama dalam pendekatan ini meliputi 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam lembaga swasta
nirlaba, yaitu belanja masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Pengeluaran konsumsi pemerintah, termasuk belanja untuk fasilitas publik, gaji pegawai negeri, dan proyek infrastruktur. Ketiga, ada pembentukan modal tetap domestik bruto, yaitu investasi dalam bentuk barang modal seperti mesin dan bangunan. Perubahan 4, ada perubahan inventory, yaitu kenaikan atau penurunan stok barang dalam periode tertentu. 5, ada ekspor neto, yaitu nilai ekspor dikurangi impor dalam perdagangan luar negeri. Ada indikator ekonomi turunan dari PDB. Selain produk domestik bruto atau PDB, terdapat beberapa indikator ekonomi turunan yang digunakan untuk menganalisis kondisi ekonomi suatu negara, yaitu produk nasional bruto atau PNB atau PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri, yaitu pendapatan yang diperoleh warga negara dari luar negeri dikurangi pendapatan yang diperoleh oleh orang asing di dalam negeri. Selanjutnya ada produk nasional neto atau atas dasar harga pasar atau PDB dikurangi dengan penyusutan barang modal tetap yang digunakan dalam produksi selama 1 tahun. Ketiga, ada produk nasional neto atau PPN atas dasar biaya faktor produksi. PPN atas dasar harga pasar dikurangi dengan pasar tidak langsung NATO, sehingga lebih mencerminkan pendapatan bersih yang diterima oleh faktor produksi. Keempat, ada pendapatan per kapital. Semua ukuran ekonomi di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun untuk mengetahui rata-rata pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional memiliki beberapa manfaat, antara lain mengetahui struktur ekonomi, mengidentifikasi sektor mana yang mendominasi perekonomian seperti pertanian, industri, ataupun jasa. Kedua, mengetahui perkembangan ekonomi, membantu dalam memenuhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Ketiga, membandingkan perekonomian antara wilayah, negara, atau daerah, berguna untuk mengukur perbedaan kesejahteraan dan daya saing ekonomi antar wilayah. 4. Dasar pengambilan kebijakan. Data pendapatan nasional digunakan untuk pemerintah untuk merancang kebijakan ekonomi seperti alokasi anggaran, investasi infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami indikator turunan dari PDB dan manfaat keperhitungannya, kita dapat menganalisis kondisi ekonomi suatu negara dengan lebih komprehensif. Selanjutnya ada tujuan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan merata. Beberapa tujuan utama kebijakan ekonomi makro meliputi: 1. Tingkat pendapatan nasional real yang tinggi. Perekonomian yang sehat ditandai dengan pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, ada tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah. Kebijakan ekonomi bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas agar jumlah pengangguran dapat ditekan seminimal mungkin. Ketiga, ada kondisi perekonomian yang stabil. Inflasi yang terkendali dan stabil penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga barang dan jasa. 4. Peningkatan kapasitas produksi nasional. Optimalisasi sumber daya ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan daya saing global.
5. Ada distribusi pendapatan yang merata. Kebijakan ekonomi harus memastikan bahwa pendapatan distribusi secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan pemborosan sumber daya. 6. Ada neraca pembayaran yang berimbang, keseimbangan dalam ekspor dan impor, serta arus keuangan internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan mencapai tujuan ini, pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mungkin mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.